disiapkan kelasnya. Baik, Bu. Semuanya bersiap. Menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini pertemuan kedua materi Microsoft Excel ya. Jadi pertemuan yang minggu lalu sudah Ibu berikan pengantarnya dan kalian sudah mencari perbedaan atau macam-macam kelebihan, kekurangan dari aplikasi pengantar. Hari ini kita akan masuk ke subbab yang baru ya, tentang menu dan icon serta bagaimana mengentry data pada Microsoft Excel. Sebelum kita mulai, Ibu akan cek kehadiran kalian. Tadi di awal ada yang bertanya link presensinya tetap diisi tidak Bu? Tetap betul diisi karena link presensi itu untuk sebagai link presensi setiap pertemuan. Oke, setelah Ibu akan cek manual juga ya, yang Ibu panggil namanya, silakan diaktifkan mikrofon dan kameranya supaya Ibu bisa cek juga. Wah, si ini alhamdulillah bagus nih, gitu ya. Oke, tunggu sebentar sambil Ibu persiapkan. Ya, Adinda Kirana. Hadir, Bu. Oke. Aisyah Atsila. Pembelajaran hari ini kita menggunakan aplikasi pengolah angkanya yaitu Microsoft Excel. Oke, Ibu akan berikan pengantar dulu sebelum nanti kalian lanjut ke bagian diskusinya. Oke, sedikit mereview untuk fungsi-fungsi aplikasi pengolah angka. Ya, jadi bisa kalian lihat fungsi yang pertama itu ada yang pertama untuk membuat laporan atau membuat keperluan administrasi. Yang kedua juga pasti membuat laporan keuangan karena pengolah angka jadi mengolah datanya lebih mudah gitu dengan aplikasi pengolah angka. Yang ketiga memudahkan pembuatan tabel dan grafik berdasarkan pada suatu perhitungan. Jadi jika kita sudah punya data angka banyak gitu dimudahkan dengan membuat data tabel dan grafiknya. Selanjutnya yang keempat ada memudahkan perhitungan dengan memanfaatkan rumus dan fungsi logika dalam Excel serta menyajikan data yang rapi, tepat, serta perhitungannya akurat. Kita akan mencapai indikator kompetensi menggunakan menu dan ikon yang tersedia pada Microsoft Excel. Yang kedua, membuat tabel pada lembar kerja yang berisi judul, isi tabel, dan data yang telah ditentukan. Jadi untuk yang indikator pertama, ini kalian akan memahami dulu. Setelah memahami, setelah itu menggunakan menu-menu dan ikon yang sudah tersedia di Microsoft Excel. Setelah itu, setelah kalian menggunakan menu dan ikon tersebut, kalian masuk ke indikator yang kedua, yaitu membuat suatu tabel yang isinya ada menu dan icon tersebut. Oke, tujuan pembelajarannya tadi sudah Ibu sampaikan ya, setelah menggunakan menu dan icon dan membuat tabel pada lembar. Nanti untuk diskusikan dengan kelompokmu ini sudah Ibu masukkan di LKPD ya, silakan nanti kalian cek LKPD-nya di Classroom. Ibu akan post di Classroom di sana. Nah, jadi kalian perhatikan, kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kelompoknya saat di breakout room nanti, nomor mana saja yang perlu kalian identifikasi. Nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 itu apa, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Ya. Jadi silakan didiskusikan nanti di kelompok kalian nomor 1 sampai 8 ini apa saja gitu. Menu apa saja atau icon apa saja atau nama barnya apa saja.
Microsoft Excel-nya versi berapa, Almira? Di device Almira, misalnya Almira pakai laptop atau pakai PC? Pakai laptop. Pakai laptop. Nah, Almira pakai laptop berarti versi Excel-nya berapa, Almira? Coba Almira amati icon Excel-nya yang sama seperti apa? Yang 2013 sampai 2019. Gunakan menu dan icon yang tersedia, serta membuat tabel pada Microsoft Excel. Oke. Nah, di sini peta konsepnya. Peta konsep yang akan kita pelajari dari modul 2 yaitu aplikasi pengolah angka yang kita gunakan pasti aplikasi Microsoft Excel. Ya, di mana aplikasi Microsoft Excel itu ada 2 bab utamanya, ada subbab utamanya, ada menu dan icon, dan ada mengentry data. Nanti untuk rumus dan fungsi juga akan kita singgung atau kita pelajari juga, tapi belum yang kompleks, masih yang sederhana. Dalam mengentry data juga harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, ada jenis datanya, terus ada mengolah datanya, serta cara memasukkan datanya. Ya, berikut ada mengenal bagian-bagian jendela Microsoft Excel 2019. Nah, icon-icon dan menu-menu pada Microsoft Excel ini bisa kalian baca juga, bisa kalian sambil buka juga di buku paket atau di modul materi yang Ibu berikan. Sudah ya. Bagian-bagian jendelanya, nah di sini ada bagian-bagiannya, mana yang maksud menu bar, title bar, terus formula bar gitu. Pada dasarnya setiap versi pun sama ya tampilannya ya, ada bagian menu bar, ada title bar. Mungkin ada sedikit beberapa perbedaan letaknya saja, tapi isinya pun sama, terdapat menu bar, title bar, terus formula bar, kolom, baris, mana yang disebut kolom, mana yang disebut baris, serta bagian scroll ya. Oke, Ibu lewatkan saja untuk menu bar, title bar ini bisa kalian baca sendiri dalam modul atau di buku yang disertakan seperti itu. Cara menyimpan file, cara input data, ya untuk menu dan icon. Nah, ini yang dinamakan ribbon. Ribbon itu berarti tercantum semua informasi dan perintah serta fungsi-fungsi yang digunakan dalam mengolah data Microsoft Excel. Ya. Oke, dari sini home tab, jadi menu home ya ada di atas ya yang Ibu tunjukkan dengan tanda panah, menu home, insert, draw, page layout, formula, data dan sampai help. Ini yang dinamakan menu bar. Jadi menu bar isinya home, insert sampai help ya. Bisa kalian lihat di modul juga sudah ada, ini sama isi PowerPoint dengan modulnya, bisa kalian amati. Untuk membuat tabel dan mengentry data, di sini ada video tutorial. Videonya juga sudah Ibu share di mana tuh? Di Classroom ya, tapi akan Ibu tampilkan juga supaya kalian bisa sambil menyimak. Silakan disimak ya yang video sudah tampil ya. Halo, halo. Kelas 7B sudah. Oke. Oke, Ibu play. Ibu praktekkan saja secara langsung. Di sini ada menu start di bawah ya. Terlihat? Menu startnya terlihat? Terlihat tidak? Ada menu start di pojok kiri bawah. Kelihatan, Bu. Lihat ya. Jadi kita klik. Nah, cari Microsoft Excel-nya. Setelah itu pilih 365 Ibu menggunakan ya. Kita pilih blank workbook. Jadi lembar kerja kosong. Nah, tadi yang sudah ada di video ya. Jadi mana yang dinamakan kolom, kolom itu selalu ditandai dengan huruf. Jadi vertikal ke bawah. Kalau baris tandai dengan angka horizontal.
Nah, apa yang dimaksud dengan sel? Sel itu pertemuan antara kolom dan baris. Gitu. Jadi jika Ibu klik di sini, kalian terlihat ya, ini namanya sel. Jadi sel yang aktif sel apa? Sel B2. Seperti itu. Coba Ibu lihat di sini. Nah, di sini ini namanya sel juga. Jadi sel D3. Oke ya, coba kalau Ibu klik di sini. Ada yang tahu sel apa yang sedang aktif? Sel? C apa? C6, betul. Ya, cara membaca sel dari PD ya. Tuh. Nah, di sini topiknya mengenai fungsi menu, icon, dan cara kerja dari aplikasi pengolah angka. Ada sedikit materinya atau materi yang fullnya bisa kalian baca bersama di modul atau kalian dengarkan video ajarnya. Nah, video tersebut tadi ada cara-cara membuat tabelnya seperti apa ya. Ini tadi yang Ibu sampaikan di awal yang diskusikan dengan teman kalian. Jadi dalam mendiskusi tersebut disampaikan untuk quick access toolbar fungsinya apa, terus gambar atau ikonnya gimana. Ini bisa boleh cari di Google, boleh, atau kalian screenshot tampilan Excel kalian nanti dimasukkan di sini boleh. Ya, cara pengerjaannya kelompok, jadi nanti bagi-bagi tugasnya di kelompoknya mengerjakan yang mana. Nah, kalau untuk tugas yang kedua, jadi kalau untuk tugas yang kedua ini setiap anak wajib membuat di Microsoft Excel-nya, tapi cara pengerjaannya bersama. Gitu. Misalnya contoh dalam satu kelompok ada Dwi, ada Sarah, ada Kirana, ada Medina, seperti itu misalnya ya. Nah, jadi Dwi, Sarah, Kirana, dan Medina ini berdiskusi bersama bagaimana cara membuat tabel seperti ini. Tapi masing-masing mengerjakan di Excel-nya seperti itu. Ya. Nah, setelah itu jelaskan langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah yang pertama apa? Misalnya yang pertama membuat tabel dari kolom berapa nih? Dari sel B2 sampai F9 seperti itu. Terus apa yang digunakan tulisannya, hurufnya. Oke ya. Nah, setelah itu upload hasil tabel beserta langkah-langkah pembuatannya di Google Classroom. Nanti sebelum di-upload kita diskusikan bersama dulu di Zoom ya. Aspek-aspek penilaiannya apa saja bisa kalian baca. Di situ ada ketepatan menggunakan menu number format untuk membuat ini ya, huruf, angka seperti itu. Jadi kalau kalian menonton videonya ada video tutorialnya juga. Jadi disesuaikan saja cara-cara membuat tabelnya dengan tapi kalian paham cara pengerjaannya ya, menu dan ikonnya, terus cara itunya apa, membuat tabelnya. Jadi jika kurang paham, bisa dilihat modulnya atau video ajar yang Ibu share di Classroom. Seperti itu. Tadi kita sudah membahas tentang menu dan icon, serta fungsi-fungsi, rumus fungsi, simbol-simbol, apa itu baris, apa itu kolom. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu akhiri? Cara bikin tabel gimana ya, Bu? Cara bikin tabelnya, nah di situ Gozi sudah nonton video materinya? Belum, Bu, karena langsung mau kerjain. Oke. Pada pukul 8.30, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini ya. Oke, kita cukupkan bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan penutup majelis, subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, jangan lupa nanti hasil diskusinya bisa di-upload di Google Classroom ya, supaya Ibu cek pengerjaan kalian bagaimana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.